اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح. نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا علمه في الدارين آمين. فصل ثالث في صفات شعره صلى الله عليه وسلم وشيبه وخضابه وما يتعلق بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شعر حسنه ليس بسبت ولا جأد القطط، وكان إذا مشطه بالمسط يأتي كأنه خبك الرمل، وربما جعله غدادر أربعا يخرج كل أذن من بين غديرتين، وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تلألأ. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمح وفوق وفرح، وكان شعره صلى الله عليه وسلم يضرب إلى منكبيه وكثيرا ما يكون إلى سحمة الأذنين. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah Taala dudukkan dan kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan istiqamah sebagaimana rutinitas kita. Semoga zikir yang kita baca daripada kalimat tauhid tadi, kita mati dalam keadaan membawa kalimat itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bahwasanya majlis-majlis seperti ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Patutlah kita gemar dan rajin menghadiri majlis-majlis yang demikian. Kenapa? Majlis ini adalah satu tempat di mana di situ disebutkan orang-orang soleh, disebutkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Bahkan kita membaca sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebut orang soleh saja dijanjikan turun rahmat, lalu bagaimana kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad? Itu lebih besar yang Allah berikan. Bahkan tak cukup itu, dari mukadimah ini kitab dulu beliau menyebutkan kalau para sahabat memuji Rasulullah dan Rasulullah senang lalu memberikan hadiah, dan begitu maka beliau mengarang kitab ini untuk memuji Nabi Muhammad. Dan tentunya saat ini kita juga menjadi pembaca, mendengar ucapan-ucapan ini yang memuji Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga kenal sama kita. Dan Nabi Muhammad juga tahu dengan kita. Maka dikatakan tidak ada tujuan dalam dakwah mengajak orang kepada Allah setelah mengajarkan mereka untuk beramal soleh, yaitu lebih niat terbesar daripada itu adalah menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita demikian ini juga menyenangkan hati Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita masuk bab kedua, pasal ketiga. Itu menjelaskan tentang sifat rambutnya Rasulullah SAW.
dan juga menjelaskan syaibi tentang ubannya Rasulullah, tentang semernya Rasulullah dan yang apa berhubungan dengan demikian. Nanti dijelaskan. Tapi kita pertama kali menjelaskan dulu tentang rambutnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah SAW itu, kata beliau, rajila sya'ril hasanahu, orang yang memiliki rambut yang ikal tapi indah, tidak lurus, laisa bisittin wala jadil qatat, tidak terlalu lurus juga tidak terlalu keriting. Sebutkan kemarin rambut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rambut beliau itu disebutkan, ya, dikatakan berada di antara keriting, bergelombang, tidak lurus, tidak keriting, bertayung terlalu berlebihan, artinya ikal begitu, ya. Bal wustan bainahuma, berada di antara posisi, di antara tidak terlalu lurus, tidak terlalu keriting. Lahirlah rambut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Kenapa demikian? Karena Allah ini selalu ingin menjadikan Nabi Muhammad ini di tempat yang terbaik. Rasulullah mengatakan khairul umur awsatu tuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, tidak berlebihan, tidak kurang. Dan sifat rambut Rasulullah ini tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu keriting, berada di antara dua hal itu. Itulah sebaik-baik perkara. Bahkan wa kana idza masatahu bil masdi ya'ti ka'an hubul ramli. Dan rambut Rasulullah SAW itu kalau beliau sisir, maka tampillah rambut itu, kata beliau, kahubu keramli, seperti jalan yang ada di pasir. Kalau disisir, maka rapinya tersebut seperti jalan yang ada di pasir. Gurun pasir gitu, habis jalan kita lihat, bagus begitu. Kalau habis rambut Rasulullah disisir itu indah. Rapinya itu seperti jalan yang di pasir. Wa rubbama ja'alahu ghadiran arba'an. Ghadiran ini, kita dikatakan kemarin itu, ghadir itu zawaib. Dikatakan zawaib itu adalah, kata orang, kepangan. Nah, cuman ini ingat ya, kalau berarti Rasulullah menjadikan rambutnya berkepang atau disampit begitu, jadi Rasulullah tuh rambutnya itu disampit, pernah dikepang. Dikepang, itu kepangnya 4 kepangan begitu. Jadi Rasulullah pernah rambutnya dikepang. Ada. Ya, intinya berarti dapat dikepang ini berarti rambut Rasulullah itu panjang, karena rambut pendek nggak mungkin dikepang. Nah, Rasulullah itu pernah ngepang rambutnya. Ngepang rambut itu tersebut arba'an, ada 4 kepangan begitu. Yang saya nggak tahu nih, yukhrij kullu udhun min baina qaratayn. Yang beliau setiap kepangan tersebut, telinga beliau itu dikeluarkan di antara 2 kepangan. Saya nggak bisa bayangkan macam mana ini. Jadi kan 4 kepangan. Setiap 4 kepangan tersebut, beliau mengeluarkan setiap telinga beliau tadi dengan di antara 2 kepangan. Saya nggak paham macam mana itu kan. Apakah di sini, mungkin di sini, kemudian di sini 1, kemudian di sini, apa macam ini nggak tahu. Tapi yang jelasnya Rasulullah itu rambutnya pernah dikepang. Dan juga perhatikan, ini kebiasaan ada istilah di Arab itu biasa dulu orang ngepang rambut, panjang rambut, ngepang rambut itu biasa di Arab. Dan di sana tidak sesuatu yang aneh. Tapi kalau seandainya kita pengen niru Nabi Muhammad ngepang rambut di Indonesia, ustadz lagi, kiai lagi, agak aneh ini. Ngepang rambut. Indah. Jadi kalau yang begini-gini, tengok juga sikon keadaan di tempat kita berada. Ya, tapi kalau kita pengen mungkin sakit, jatuh sakit, besok rambut panjang, kemudian kita kepang, ya nggak masalah. Kalau kita tidak keluar lagi mungkin, ya. Karena kepangan itu, jenis kepangan begitu, siarnya agak sudah diambil orang-orang yang tidak orang soleh zaman sekarang. Orang kepang itu biasanya simbolnya orang yang kayak punya akhlak yang buruk. Jadi malu kalau dipakai oleh orang kita sekarang. Jadi nggak cocok begitu. Jadi dilihat juga. Tapi kalau lihat ada orang pakai kepangan, jangan dimarah. Nabi dulu pernah nggak? Rambutnya itu diayam gitu. Nah itu pernah. Ghadiran itu artinya adalah dawaib, kepangan begitu. Nah itu sifat rambut Sayyidina Rasul. Dan kepangan itu 4 kepangan. Jadi kalau lihat orang begitu silahkan. Nah, jangan dimarah-marah. Kalau mau gitu makai juga nggak apa-apa. Juga nggak apa. Cuman mikir-mikir aja di tempat kita pakai gituan, ya enggak? Misalnya di Belitung, anak rambut panjang ngepang, nah ini gimana gini? Nah, agak lucu juga kalau perempuan nggak masalah, Set. Hah? Akhirnya terkenal pusat ngepang gitu kan? Di ayam gitu. Ini berarti menunjukkan rambut beliau tuh panjang sampai bisa dikepang. Kepangnya tuh 4 kalau mau kepang.
Kemudian warubbama ja'ala sa'ruhu ala udhunain, dan terkadang beliau menjadikan rambut beliau tersebut di atas dua telinganya. Artinya bentuk pendeknya. Karena beliau nanti disebutkan bagaimana panjangnya ukuran rambut Sayyidina Rasulullah SAW. Tadi disebutkan panjangnya ada sampai bisa dikepang begitu. Ada juga kadang rambut beliau ini dijadikan di atas telinganya. Nah, seperti gini. Ya, sehingga begitu sampai fatabdu sawalifuhu talaqau, sampai dikatakan ketika rambut Rasulullah SAW itu berada di atas telinganya, terlihatlah kata beliau sawalif. Sawalif itu dikatakan adalah sufatul unuq. Leher beliau ini talak berseri, bercahaya begitu. Karena rambutnya pendek kan tak tutup leher sini, sisi lehernya, maka tampaklah leher beliau tersebut bercahaya. Karena beliau pernah berambut pendek juga. Begitu. Jadi kalau kita terserah ini boleh semuanya. Cuman di Indonesia kalau kiai guru itu bagusnya berambut pendek. Maka itu bagusnya berambut pendek. Tapi kalau ingin mengamalkan tidak jadi masalah untuk seumur hidup sekali. Ya, tidak masalah begitu. Jadi disebutkan itu rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah rambut panjang terus, nggak mungkin para sahabat bisa nyipati bagaimana leher Nabi Muhammad, kan tertutup rambut. Berarti Rasulullah itu dikatakan rambutnya itu pernah di atas telinga begitu, posisi di atas telinga begini. Kemudian sehingga tampaklah leher beliau sufhatul unuq, sisi daripada leher beliau tersebut talaqlau, berseri dan bercahaya begitu, putih berseri. Itu rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan aja tuh, orangnya sanggam, kepalanya besar, matanya galak, putih berseri merah, hidungnya mancung dengan rambut yang terurai panjang. Nabi Muhammad tuh orang yang keren. Jadi kalau bilang Nabi Muhammad itu sederhana, bayangkan sederhana Nabi Muhammad itu seperti apa? Sandalnya aja udah kulit zaman dulu. Sekarang kulit mahal nggak, Beb? Lumayan. Nabi Muhammad sandalnya udah kulit zaman dulu. Sekarang baru keluar sandal kulit yang justru sandal karet yang murah. Berarti orangnya kalau masalah penampilan itu tidak sembarangan. Ya, Rasulullah itu bukan sembarangan. Jadi Masya Allah. Tapi beliau sifatnya nggak pernah mencari sesuatu yang nggak ada. Beliau selalu menikmati yang ada, tidak memikirkan sesuatu yang tiada. Ambil aja beliau pakai kalau ada. Nah, kita nggak boleh memaksakan kehendak apa yang tidak ada kita paksakan, sulit jadinya. Jadi itu sifat rambut Rasulullah SAW. Dikatakan wa kana sya'ru Rasulullah SAW dunal jumah. Dikatakan juga ada rambut Rasulullah SAW itu di bawah jumah. Jumah itu di sini kemarin kita jelaskan tafsirnya. Apa jumah itu? Itu jumah itu kemarin disebutkan di sini adalah bahwa salat mankib, rambut yang sampai dekat pundak. Jadi Rasulullah itu punya rambut dikatakan pendek, tidak sampai kepada pundak. Wafal ka wafrah, tapi di atas wafrah. Kalau wafrah itu adalah ma balagha syamatil udhnain, yaitu rambut yang sampai dekat cuping. Itu kemarin kita jelaskan. Berarti rambut Rasulullah SAW itu terkadang ada lebih pendek ketimbang menyentuh bahu, tapi melewati telinga. Itu namanya posisi rambut Rasulullah SAW, namanya limah. Itu kan kemarin kan? Rambut yang berada di antara lebih panjang ketimbang caping, tapi lebih pendek ketimbang menyentuh pundak. Itu namanya limah. Dan rambut Rasulullah itu berarti berada di antara caping dan bon sampai sini berarti. Ya, itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai boleh. Ya, seumur hidup boleh kita pakai kan ini. Seumur hidup, jangan sampai kita nggak pakai. Wa kana sya'ru sallallahu alaihi wasallam yadribu lil mankibain, dan terkadang rambut Rasulullah SAW itu terkadang katanya yadrib ila mankibain, menyentuh pundak. Ada beliau ini yang dikepang tadi, itu dikepang. Menyentuh pundaknya. Nah, bayangkan aja Habib Muhsin kalau rambut panjang sentuh sini, Beb. Gagah juga. Benar. Gagah gitu. Iya, Beb. Oh, gemoy, Beb ya. Masya Allah. Tapi ini kebiasaan Rasulullah ya. Kalau kita nak pakai. Kalau kita tidak mau rambut sepanjang ini, jangan ini orang yang mau panjang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Allah menganggap indah segala sesuatu yang dari aku semuanya indah, semuanya bagus. Itu Rasulullah SAW. Tapi kata beliau, wa kathiran ma yagunu ila samatul udhnain. Tapi kebanyakan rambut Rasulullah SAW itu biasanya sampai kepada caping.
tempat perempuan meletakkan anting-anting. Jadi rambut Rasulullah itu banyak sering tampil semasa hidup Rasulullah itu dengan rambut yang sampai di sini. Itu rambut Rasulullah SAW. Namun terkadang beliau pernah rambutnya tersebut sampai melewati caping, juga terkadang pernah sampai kepada menyentuh pundak. Itu rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikatakan wakana Rasulullah SAW Hasan al-Jismi. Dikatakan juga Rasulullah SAW adalah insan yang sangat indah tubuhnya. Mana dikatakan baik segala perawakan Rasulullah itu indah. Badannya tidak gemuk, tapi sanggam begitu. Dan kita jelaskan bagaimana bentuk tubuhnya Sayyidina Rasulullah SAW. Bainal mankibaini, di mana dua pundak beliau tersebut lebar. Ya, dari pundak sini ke sini itu lebar. Itu Rasulullah SAW. Lahu sya'run ila mankibaini, di mana beliau tersebut memiliki rambut sampai kepada pundak. Itu sama. Lahu sya'run ila mankibaini kabaihi, di mana beliau memiliki rambut sampai kedua pundak beliau. Wa fi waqtin ila syahmatil uznain, dan di sebagian waktu beliau punya rambut tuh sampai caping. Kan tadi sampai kan caping. Wa fi waqtin ila nisfil uznain, dan terkadang sebagian waktu rambut beliau cuma sampai di setengah telinga. Sampai setengah telinga di sini. Sebagian rambut Rasulullah SAW itu sampai di sini katanya. Itu rambut Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdidu sya'rahu, dan ada Rasulullah SAW yasdidu sya'ru ay irsaluhu, melepaskan rambutnya. Jadi Rasulullah itu kalau rambutnya panjang itu disisir langsung belakang, gitu, lepaskan. Dilepas begitu. Jadi satu arah ke belakang begitu. Jadi kalau rambut panjang disisir ke belakang. Oke, kalau kita lihat orang tua-tua zaman dulu tuh rambutnya rapi, pakai minyak tuh ke belakang. Bagus. Anak zaman sekarang nanti nggak jelas tuh. Kaza itu dipotong, sini potong, atas tinggal. Ini kaza, ini nggak boleh. Kalaupun kita misalnya nak potong tanpa tidak satu sikat, tidak satu sisir, potong sini, potong juga sini. Mungkin sini 1 cm, sini 2 cm, mungkin gitu. Jangan ada yang tinggalkan. Kalau kebiasaan yang begitu, takut kita mati dalam kebiasaan yang dibenci Nabi Muhammad. Kita mati nih. Kita mati. Tahu-tahu pada saat kita mati, saat itu kita berlaku pada perilaku yang Nabi tidak senang. Apa? Rambut kita yang tak bagus. Kazak tadi itu tidak bagus. Jadi kalau nak potong sini, samping juga potong, atas juga potong dengan ukuran yang kita minta dengan potong rambut. Bang, kalau sini ini 1 cm, sini 2 cm ya, nah itu nggak masalah. Ya, jangan ditinggal-tinggal. Ini sekarang perhatikan, kalau kita mati dalam keadaan bukan berada di jalan Rasulullah itu perhatikan. Hatta dalam adat istiadatnya. Itu yang kita takutkan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi Rasulullah itu kalau rambutnya panjang tuh disisir langsung begitu. Langsung dirumbaikan ke belakang begitu, dilepaskan ke belakang. Wa kana musyrikuna yafrukuna ru'usahum. Sedangkan orang musyrikin saat itu mereka membelah rambutnya. Dikatakan membelah rambutnya itu menjadi 2. Jadi kalau sikat belah itu kebiasaan orang musyrik, orang Arab zaman dulu itu sikat belah. Timbullah zaman sekarang. Zaman jahiliyah sudah ada itu sikat belah. Ya. Zaman dulu sudah ada yang namanya sikat belah. Cuman anak-anak zaman sekarang terlaluan tuh. Ya, sakitnya sikat belah di bandar sininya. Ini kazak juga namanya. Kazak tuh nggak boleh juga. Artinya motong sebelah, yang lain tidak dipotong. Sini doang di bandar tuh begitu. Atau digini-giniin tuh, gores-gores. Sebenarnya rambut ini nak gaya pun boleh. Yang penting satu nggak niru perempuan. Yang kedua jangan sampai kita meniru syiar orang-orang yang nggak punya martabat, orang kafir. Itu aja. Rambut itu silakan, gaya macam apa tidak masalah. Tapi jangan sampai kita masuk ke dalam tasabuh, man tasabbaha biqaumin fahuwa min. Siapa orang niru satu kaum maka dia masuk dalam kaum itu. Nah, masalah urusan rambut, nauzubillah min dzalik, kita mati terjauh mirip Cristiano Ronaldo misalnya rambutnya, bisa gitu kan. Ya kan begitu. Atau rambutnya dikasih ukiran gitu. Kita mati dalam keadaan kita niru satu kaum yang di situ Allah enggak ridai. Jadi urusan rambut pun diperhatikan. Kita selaku pengajar tidak banyak tujuan saudaraku sekalian kecuali membawa semua kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad. Sekalipun kita kadang-kadang bisa tergelincir. Tetap begitu. Untuk itu kita saling menasihatin. Kemudian dikatakan wa kana ahlul kitab yasduruna ru'usahum.
Dan orang ahli kitab itu membagi rambut yang membelah dua. Sedangkan ahli kitab, orang-orang ahli kitab, orang-orang yang dulu ya orang Yahudi ya, bukan masih itu ahli kitab, itu yasduluna ru'usahum, mereka tersebut melepaskan rambut mereka begitu, enggak dibelah, langsung dilepas begitu. Nah, dan Nabi wagana yuhibbu muwafaqa ahli kitab bima lam yu'mar bi syai'in. Dan Nabi SAW senang meniru ahli kitab padahal yang Nabi enggak diperintahkan. Jadi kalau Nabi enggak diperintahkan tentang sesuatu, maka Nabi lebih meniru kepada ahli kitab. Karena ahli kitab sekalipun tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi ada sebagian ajaran kitab itu maka diamalkan oleh mereka sama dengan ajaran dahulu. Termasuk mungkin dalam membelah, menyikat rambut. Nabi enggak niru orang musyrikin sana itu, justru niru orang ahli kitab. Summa faraka Rasulullah SAW raksahu. Kemudian setelah Rasulullah itu ahli kitab, ada semasa-masa Rasulullah tersebut membagi dua rambutnya. Nah di sini juga boleh kita kalau nak mesisir rambut kita membagi belah dua. Baik belah yang tadi itu 50-50, separuh-separuh begini, ataupun belahnya dari samping begini. Kan banyak tuh. Macam Presiden Jokowi kan gitu. Benar nggak? Perhatikan. Mana ada presiden rambutnya itu pasti belah sisir begini kan? Bambang Susilo Yudhoyono kan gitu juga dulu. Anies juga gitu Beb ya. Berarti Anies jadi Beb. Jadi begitu. Itu rambutnya perhatikan, pasti sikap belah. Nah, samping sini. Dan kita dari kecil, ini rambut kita sampai terbentuk, itu di sini begitu semua sama orang tua kita. Sama begitu. Orang tua zaman dulu kalau ngajarkan sunnah, dia nggak pernah menyebutkan. Ini bukan sunnah ya, tapi ada kebiasaan Nabi. Itu diajarkan sama kita, disisihkan rambutnya begitu. Kasih minyak, itu disisihkan. Sampai rambut kita terbentuk seperti itu. Tidak bisa lagi dibentuk-bentuk, pasti terbelah dia. Itu dari kecil. Dikatakan juga begitu ya. Jadi Rasulullah itu kalau sesuatu yang nggak ada diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sesuatu, ya maka Rasulullah SAW itu akan niru kepada ahli kitab. Karena mereka adalah orang yang memanut agama samawi. Masih berpanut kepada ajaran yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan ahli kitab, orang musyrikin. Itu agama ardi, agama bumi yang dibuat oleh mereka. Perhatikan juga, wa kana Rasulullah SAW hasana sabalah. Dan Nabi SAW juga memiliki sabalah. Sabalah itu adalah mukaddamal lihyah. Beliau Rasulullah SAW itu memiliki janggut, bagian janggut yang sangat indah katanya. Jadi maka musabalah itu ini disinikan. Wa mahdara minha ala sadar, yaitu rambut yang turun ke dada. Jadi di sininya itu. Jadi indah. Sini Rasulullah itu jenggotnya itu indah. Ini namanya sabalah namanya. Ini perhatikan. Ya, kalau ada ini dirawat, kalau nggak ada jangan dipaksa-paksa. Kalau ada dirawat, nah, Nabi itu indah. Indah ini. Kalau indah itu berarti nggak berantakan, terbentuk. Nah itu perhatikan namanya indah. Jadi rapi, bersih begitu. Ininya Rasulullah SAW. Indah. Jenggot yang di depan sini katanya. Wa kana Rasulullah SAW kasratul lihyah. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW itu punya jenggotnya tebal. Jenggot itu tebal di sini. Wa kana yukhfi lihatahu, dan beliau membiarkan jenggotnya. Wa yakhudhu min syarabi, dan beliau memotong kumisnya. Itu punya sebab. Jadi kalau kumis Rasulullah itu dipotong, tipiskan. Begitu. Ada juga sebagian itu maksudnya dicukur habis begitu, tapi biasanya kita digunting begitu. Jangan sampai merahnya bibir kita tersebut terlihat. Itu nanti setelah dipotong rapikan ininya tuh dipakai silet, jadi rapi di sini kita tuh. Bagus jadinya. Dan Rasulullah SAW itu kalau jenggotnya biarkan. Cuma di sini nggak sebut ukuran jenggot Rasulullah itu kan kalau kita ketahui itu sepanjang cekapan begini. Kalau lebih dipotong sama Rasulullah. Ya. Nah ininya itu rapi. Kumisnya itu kalau kumisnya digunting-gunting begitu. Ya Allah ya Rasulullah, kita nggak ngerti jenggotnya kumis sampai melentik untuk hidup mulut, macam mana itu? Tidak indah lalu nauzubillah min dzalik. Nah, tengok macam kumis Bang Helman tuh. Nah, situ. Bagus sedikit. Dirapikan. Jadi kalau punya jenggot, tiru bagaimana Rasulullah SAW itu merawat jenggot, melawat kumis beliau. Dikatakan wa kana Rasulullah SAW ya'khudhu min lihiyati syarifah min ardiha wa tuliha. Dikatakan Rasulullah SAW itu juga menggunting dari jenggot yang mulia itu min ardiha, luasnya. Jadi kalau jenggot yang ini tadi dibiarkan, sisi-sisi sini dirapikan. Maka dikatakan Rasulullah itu kalau punya jenggot di sini tebal, sini tipis.
Itu jenggotnya Rasulullah SAW. Waktu lihat yang juga beliau potong itu adalah panjangnya, tidak terlalu panjang, bahkan dikatakan secekaan begini. Itu jenggotnya tidak terlalu panjang begitu, enggak. Dirapikan sama Rasulullah SAW. Kalau kita lihat intinya Rasulullah ini, jangan segi rambutnya, segi jenggotnya, segi cambangnya, itu indah sekali. Indah sekali, bagus begitu. Itu bentuk jenggotnya Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu yuksiru tasrihal lihyati, dan Rasulullah SAW itu sering menyisir jenggotnya. Jadi sisir tadi itu yang dibawa kemana-mana tadi itu juga kadang untuk nyisir jenggotnya. Jadi intinya nggak berantakan. Jenggot Nabi Muhammad itu tidak berantakan. Sekali lagi, wa kana sallam la yufariqu siwaku wala mistuhu, dan ada kebiasaan Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan siwaknya dan juga tidak pernah meninggalkan sisirnya. Sudah jelaskan kemarin. Wa kana yanzuru fil mir'ah idza sarraha alaiha, dan Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau menyisir dia punya jenggot itu selalu bercermin. Lihat di cermin, dan bukan hanya rambut saat bercermin, tapi juga nyisir jenggot juga dilihat di cermin. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW. Dikatakan, wa kana idza tamma aktsara min masil lihyah, dan kebiasaan Nabi Muhammad kalau terjadi sesuatu, memikirkan sesuatu, Rasulullah SAW itu banyak memegang jenggotnya. Kalau kita kan di sini mikirnya. Kalau Rasulullah enggak, kalau banyak masalah, jenggotnya yang dipegang. Apa yang beliau pikirkan itu selalu pegang jenggotnya kalau lagi berpikir sesuatu. Jadi kalau Rasulullah lagi mikir sesuatu, sahabat ngerti itu. Jadi kalau Rasul mikir pegang jenggot, itu pasti mikir sesuatu. Memikirkan sesuatu katanya. Bahkan dikatakan wa kana sallallahu idza tamba akhadha liyatu bi yadihi yanzuru fiha. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW itu kalau memikirkan sesuatu, begitu, akhadha liyatahu bi yadihi, beliau pegang jenggotnya dengan tangannya, yanzuru fiha, lalu beliau lihat. Mananya jenggot beliau agak panjang gitu ya. Jadi dapat dilihat. Nah, beliau dapat lihat jenggotnya. Kalau mikir sesuatu lihat begitu. Ya, dapat melihat jenggotnya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW ya. Jadi ini menunjukkan jenggot Rasulullah itu juga panjang sampai kalau beliau berpikir itu bisa dilihat. Gitu ya. Kebiasaan jenggotnya Rasulullah SAW. Sekali lagi, wa kana sallallahu idza tawada khallala yahdu bil ma, dan kebiasaan Rasulullah juga kalau beliau berwudu itu menyela-nyela jenggotnya dengan air. Jadi kalau jenggot panjang itu juga perhatikan. Itu kalau dia tebal itu seukuran duduk 1,5 meter, orang yang di depan kita gak kelihatan kulit kita berarti tebal. Ketika wudu itu wajib membasuh luarnya. Luarnya khilaf ya. Ada ulama mengatakan yang ini doang depan begitu. Ada juga yang mengatakan luar cekaannya tuh, semuanya tuh. Ada cekaan begitu. Jadi kalau kita wudu, yang wajib membasuh luarnya aja. Kalau jenggot itu tebal. Oleh karena Rasulullah SAW jenggotnya tebal, kalau berwudu nyela-nyela jenggotnya, maka disunnahkan bagi kita kalau wudu punya jenggot yang tebal untuk menyela-nyela juga. Nyelanya dari bawah begini. Ya. Karena bagian dalam itu kalau jenggot tebal itu nggak wajib dibasuh. Cuma hukumnya sunnah. Ingat, ukuran tebal jenggot seseorang atau tipisnya, kalau duduk 1,5 meter dapat kelihatan kulitnya, berarti tipis. Kalau seandainya nggak kelihatan, berarti tebal. Itu hitungannya. Macam saya itu tipis masih. Wajib kalau tipis, itu wajib karena luar dalam. Itu tidak bisa dikorang. Kenapa? Jangankan 1,5 meter, duduk di sini aja nampak kulit dia. Itu namanya tipis. Dan perhatikan yang jenggot itu yang di sini ya. Kalau yang di bawah ini nggak jenggot lagi dia. Sudah bukan bagian daripada wajah. Sekali lagi katanya. Wa kana sallallahu yukthiru dahna ar-ra'i wa tasril lihyati wa yukthiru ittikhadul qina'. Dikatakan Rasulullah SAW itu banyak memakai minyak rambut. Jadi Rasulullah itu rambutnya panjang, itu bukan berarti mengusut dah. Justru beliau tersebut yukthiru dahna ar-ra'i, sering memberikan minyak rambutnya. Nah, tetap tuh pakai minyak yang cuman kalau kita pakai rambut panjang, ada rambutnya dikasih minyak. Perhatikan sekarang komposisi minyak rambut ini kadang-kadang ada yang pakai alkohol najis begitu, ada yang enggak. Perhatikan, kalau yang najis enggak mungkin gitu buat sholat. Itu enggak, tetap diperhatikan. Kalau minyak kemiri itu enggak, minyak kemiri begitu itu bagus. Ya. Kemudian wa tasrihal lihyati, dan beliau juga sering juga menyisir daripada punya jenggotnya. Itu Rasulullah.
Wa yukthiru ittikhadul kina, dan beliau sering memakai kina. Kina itu dikatakan khirqatun tu ada ra'si kina istimal tuhni litakil imamah wa siyab. Dikatakan Rasulullah SAW itu kalau pakai minyak rambut, beliau biasanya melapisi rambutnya tadi setelah minyak rambut itu dengan hirkah, dengan satu kain yang beliau taruh di atas kepala ketika beliau menggunakan minyak. Untuk apa? Litagiyal imamah wa siyab, agar menjaga imamah beliau dan pakaian beliau. Jadi kalau dia pakai minyak, itu kan langsung dipakai peci kan kotor nanti. Ya kalau pakai imamah langsung kotor. Maka Rasulullah itu punya kina, selembar kain gitu, yang beliau ikatkan mungkin atau beliau pakai di kepala beliau. Lalu setelah itu baru ditaruh peci atau imamah begitu. Ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW itu sekalipun berminyak, tetap menjaga kebersihan pakaian dan bajunya. Serta peci-peci imamahnya dijaga. Tetap bersih. Kalau langsung dipakai tentunya kotor. Karena ini, ya, itulah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita tiru, insya Allah itu baik. Mohon maaf kalau terlalu banyak memakan waktunya ya. Tapi dengan harapan semoga apa yang kita dengar dan kita baca ini menambahkan kecintaan kita Rasulullah SAW dan disebabkan kita kenal sedikit banyak bagaimana kehidupan keseharian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasma' wa du'ain yusma' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.